Hari kedua untuk belajar dari buku episode The Richest Man in Babylon part 2. Jadi kemarin kan udah sampai halaman ke-10, berarti hari ini kita lanjutin ke halaman 11 dan selanjutnya. Oh ya, buat yang nanya ini buku beli di mana, ini kalian tinggal cek aja di keranjang kiri bawah, itu udah ada bukunya. Sebelum kita baca, kita nyalain lagu dulu biar tenang. Dan di akhir video nanti aku bakal ngasih rangkuman apa aja yang aku dapat. A few moments later. Dan ini udah sampai halaman 29 dan ini bab gila sih. Jadi di bab ini itu lanjutan dari bab kemarin yang ada dua orang miskin mau tanya ke temennya yang orang terkaya di Babilonia. Dan ternyata si orang kayanya tersebut yang namanya Arkad itu dulunya juga sama-sama miskin. Sampai suatu saat pas dia masih kerja jadi pemahat batu, dia punya bos dan dia tanya nih, gimana sih caranya jadi kaya? Dan sama bosnya itu disuruh dia ngerjain batunya sampai selesai semalaman. Lebih tepatnya ini negosiasinya si Arkad, si orang kaya, untuk pengen tahu caranya kayak gimana. Dan singkat cerita si bosnya ini ngasih tahu kebijaksanaannya dia buat jadi kaya itu cuman nyisihin 1/10 dari total pendapatannya dia untuk dirinya sendiri. Dan dari panjang cerita Arkad pun udah mulai nerapin hal itu, dan dari 1/10 pendapatannya itu ditabungin. Dan selama 1 tahun bosnya tanya lagi, Arkad gimana untuk pendapatannya, udah di 1/10in atau belum? Dan kata Arkad sudah, dan ditaruh di tukang batu bata kalau nggak salah, yang dia disuruh pergi ke benua sebelah, ke negara sebelah untuk nyari perhiasan. Dan itu ditertawain sama si bosnya, katanya emang orang bodoh harus belajar lebih dalam. Dan kata bosnya itu gini, kalau misalkan kamu nyari perhiasan itu ke tukang perhiasan, kalau mau nyari seluk beluk domba itu ke gembala. Dan hasilnya pas si tukang batanya nyampe ke negara itu, ternyata itu dapat bohongin, karena yang dibeli bukan perhiasan tapi kaca-kaca bekas perhiasan. Dan singkat cerita Arkad pun dikasih tahu bosnya, dan 2 tahun setelah itu yang dimana Arkad masih nabung 1/10 dari penghasilannya, ditanya lagi sama bosnya, gimana Arkad udah bisa atau belum? Dan Arkad pun menjawab, katanya dia sudah nyampe di titik tengah-tengah kaya nih, tapi dia melakukan kebodohan sekali lagi yang ditertawakan sama bosnya itu. Atau dia makil sekarang udah guru ya, karena di setengah kekayaannya dia pakai buat pesta-pesta. Dan itu dikasih tahu sama bosnya, kamu memakan buah-buah dari pohon yang udah kamu tanam di sebelum-sebelumnya. Karena di setiap keping-kepingan emas, keping-kepingan perunggu, katanya itu adalah prajurit yang harus ngasilin penghasilan lagi buat si Arkad. Dan bertahun-tahun pun udah berlalu, gurunya kembali lagi dengan yang muka udah tua. Dan Arkad dikasih tahu sama gurunya, ini dia punya anak-anak cuman sibuk buat ngeborosin uang, buang-buang uang tanpa mikirin ada pemasukan. Dan singkat cerita si Arkad pun dikasih kepercayaan buat ngelola tanah-tanah si bosnya tadi di negara seberang. Dan itu titik awalnya dia benar-benar dari dia yang terpuruk tanpa ada penghasilan yang jelas, penghasilannya cukup cuman buat makan, jadi dia bisa sampai orang terkaya di Babilonia. Dan kira-kira kayak gitu ringkasan yang benar-benar aku tangkap dari buku ini. Sebenarnya di dalam itu ceritanya menarik banget dan ini menurut aku relate ya. Jadi kalian kalau misalkan ngejalanin ini pasti tahu yang diceritain ini bener-bener terjadi. Dan jujur gue lagi ngelakuin kesalahan Arkad yang kedua. Jadi buat kalian yang pengen baca ini bener-bener rekomen banget. Baru sampai bab 2 aja udah sekeren itu. Baru sampai halaman 29 loh ini. Jadi kalian kalau mau beli cek aja di keranjang kiri bawah, itu harganya gak mahal kok.